Ahoy, bintang tamu kita kali ini seorang bule Ceko. Tapi kecintaan dia terhadap Indonesia begitu besar. Bahasa Indonesianya lancar. Suaminya pun orang Indonesia. Yuk kita celoteh bareng dengan Mbak Olga. Bagaimana dia overcome permasalahan-permasalahan yang timbul karena kawin campur, dan apa awal mula yang membuat dia menjadi jatuh cinta kepada Indonesia. Celoteh. Selamat pagi para pemirsa celoteh. Saya sudah bersama dengan Mbak atau Pani Olga Petkikova yang sekarang sudah menjadi Olga Fadli Pikikova. Oke. Ceritain dong Mbak Olga, kok bisa lancar bahasa Indonesia? Awalnya saya nggak mikir saya bisa bahasa Indonesia sampai saya sebenarnya nggak mau belajar bahasa Indonesia. Tapi karena saya sangat pengen mulai belajar wayang, artinya saya ambil pelan-pelan program Dharma Tahun Siswa. berapa itu? Tahun 2016 saya datang ke Indonesia pertama kali untuk Dharma Siswa. 5 tahun lalu ya? No? Wow, nggak lama ya, itu masih baru aja ya 5 tahun itu ya? Oh sorry, 2006. Yes, 2006 berarti 15 tahun kita baru lalu. kembali ke sini Ya, dari Indonesia. makanya anaknya sudah lumayan Udah gede. besar. 2006, sorry. Oke, kemudian? Terus waktu itu pas gempa di Jogja, artinya awalnya kelihatannya seperti Dharma Siswa waktu itu nggak berjalan karena sekolahnya di Jogja hancur. Tapi akhirnya ada keputusan bagaimana nggak apa-apa, kita bagian Dharma Siswa yang ambil pedalangan, yang wayang belajar di garasi. Di garasi? Di garasi maksudnya ini garasi rumah orang? Garasi sekolah. Garasi sekolah, oke. Karena gempa Jogja pada tahun 2006 itu ya? Yang hancur. Ketika 2006 sebelum ke Indonesia, siapa yang mengenalkan wayang kepada Olga? Nggak ada. Sebenarnya semuanya itu gaya rahasia. Karena sebelumnya saya sekolah di sini di Praha, sekolah seni ke arah arsitektur, terus pematung, pelukis, terus kita juga mulai main teater. Terus kita sangat tertarik untuk teater gaya shadow ya. Terus saya mulai cari info tentang juga shadow puppet. Terus kalau saya cari selalu kamu harus ke sana. Gitu. Ya udah. Tapi memang langsung ketika mencari shadow puppet itu kan banyak ya. Ada banyak, tapi saya mulai tertarik, nggak tahu kenapa tiba-tiba untuk gaya ke arah Indonesia, karena saya mulai belajar di YouTube, terus googling, terus selalu seperti feedbacknya ke Indonesia, ke Jawa atau kemana. Ke Jawa, ke terus Indonesia. Terus saya mulai cari, saya di sini mulai kenalin orang yang katanya baru pulang dari sana, yang katanya ke Bali untuk belajar shadow puppet, ternyata juga enggak. Terus dia bikin lebih rahasia seperti ayo kamu harus ke sana karena saya nggak bisa bercerita. Ya udah saya. Jadi ada motivasi ya, lebih ini kok lebih menantang gitu untuk datang seperti sesuatu yang tertutup, nggak ada yang mau bicara, nggak ada yang dari mana itu bisa belajar. Misteri. Iya, gaya misteri. Ya udah. Terus saya suka gaya gitu. Ya udah saya. Di UGM atau di mana? ISI Jogja. Surakarta ya, ISI ya. Yogyakarta. ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta. ISI juga ada di Surakarta. Ada di Yogyakarta, ada di Surakarta juga, tapi ini yang di cabang Yogyakarta. Tapi waktu itu saya belum tahu apa bedanya. Baru waktu datang ke Indonesia, ke bedanya Jogja. Di mana? Setelah ternyata ada gaya ujian.
waktu datang ke Jogja, karena Jogja gayanya tertutup ya untuk orang luar. Tambah lagi ke arah Pendalangan itu sangat tertutup. Artinya pertama itu dengan permasalahan dengan bahasa, karena daerah-daerah sana itu semuanya memakai bahasa Jawa. Terus bahasa Inggris bisa waktu itu baru rektor style hello, Yes. how are you? Even the rector ya. Even the rector cuma hello, how are you? Dan setelah itu semuanya ya bahasa Indonesia sama Jawa. Terus waktu itu saya nggak tahu sebenarnya apa bedanya antara bahasa Indonesia, apa bedanya bahasa Jawa. Terus temanku yang baru itu semuanya orang Jawa. Terus mereka obrol sama saya dalam bahasa, terus mulai mengajar saya. Terus saya menulis semua kata-kata yang baru, yang kedengaran aneh, baru di rumah saya cari dalam kamus bahasa Indonesia itu apa. Nggak ketemu. Dari Jawa ke Indonesia? Waktu itu saya nggak tahu itu bahasa Indonesia atau Jawa. Nggak tahu, tapi pokoknya apa yang dipakai sehari-hari. Tapi kalau pengalaman saya kan dulu lahir besar di Surabaya. Jadi rata-rata pergaulan di Jogja, Surabaya, Solo itu menggunakan bahasa Jawa. Iya. Kebanyakan. Iya, baru setelah berapa bulan saya tahu ternyata mereka mengajar saya bahasa Jawa. Oke, apa bahasa Jawa yang Olga masih ingat sampai sekarang? Apa? Ora opo-opo. Ora opo-opo, oke. Oh, jadi pertama malah Olga itu belajar bahasa Jawa daripada bahasa Tapi Indonesia. nggak tahu itu bahasa Jawa, tapi funny, maksudnya bagus itu. Ya terus ada teman lain yang lebih serius, mereka nggak bikin joke ya gitu, karena mereka sengaja mengajar saya bahasa Jawa. Artinya yang lain mulai obrol dalam bahasa, ada sedikit bahasa Inggris, yang lain bahasa Indonesia. Terus karena semua dosen di sana juga bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, artinya saya seperti nggak punya pilihan. Artinya ya saya seperti memaksa bagaimana mau tidak mau, kalau mau mengikuti kuliah ya harus bahasa Indonesia. Dan ya gitu, artinya dalam mungkin 2 bulan setelah saya datang baru ke Indonesia, saya udah bisa baca koran dalam bahasa Indonesia. Baca koran ya? Oke. Kemudian ketika, jadi sebelum berangkat ke Jogja, saya nggak bisa apa-apa. Tidak bisa baca bahasa Indonesia sama sekali? Enggak, saya mikir nggak perlu. Bagaimana cukup, yang saya mikir awalnya nggak perlu bahasa Indonesia karena cukup bahasa Inggris. Oke, tapi betul loh Olga, saya itu waktu zaman sekolah, saya punya kesempatan untuk ke Kanada. Kemudian dari situ teman-teman saya di Kanada itu pada tertarik dan saya ceritakan tentang Dharma Siswa. Bahkan roommate saya di Kanada itu akhirnya mendapatkan Dharma Siswa ke Malang. Dan yang lainnya juga ada yang di Bali, ada yang di tempat lain. Tidak semuanya bisa bahasa Indonesia. Yang di Bali itu mereka lebih bicara bahasa Inggris. Terus karena mungkin dimanjakan di Bali mungkin skill dalam berbahasa Inggris mungkin lebih dibanding kota-kota Indonesia lainnya, ya kan? Tapi dengan Olga belajar bahasa Indonesia berapa tahun itu bisa sampai lancar akhirnya? Ya gitu. 1 tahun? Berapa bulan aja Berapa bulan? Tapi intensif tiap hari begitu? Setiap hari karena sekitar saya hampir nggak ada orang luar negeri. Dan misalnya meskipun ada, karena kita ambil karena waktu itu gempa, artinya kita susah untuk dapat gaya kontrakan atau apa, akhirnya kita ketemu satu rumah yang kita bagi-bagi sama yang Dharma Siswa lain yang juga ambil ke arah kesenian. Tapi dari karena, Ceko juga, orang-orang Dharma Siswa dari Ceko ada juga? yang dari Ceko tapi sedikit lebih ke arah, ada dari Italia, ada dari Hungaria, macam-macam. Artinya karena juga mereka belum tentu mereka bisa bahasa Inggris atau ternyata mereka juga nggak mau obrol dalam bahasa Inggris karena mereka pengen bahasa Indonesia. Karena punya target. Artinya akhirnya kita Dharma Siswa sendiri mulai pakai bahasa Indonesia untuk pakai sehari-hari. Tambah lagi kalau kita message, ternyata itu bahasa Indonesia unik dalam hal itu karena dia pakai singkatan. Yes. Artinya gimana sama
sudah ya super. Artinya akhirnya pelan-pelan semua Dharma siswa mulai pakai message gaya gitu dalam Gaya bahasa begitu Indo. ya, KNP kayak gitu ya, KNP itu kenapa gitu ya, MSG message kemana Pak Netana KMN malam. di rumah cuma di RMH. Iya gitu. Jadi berawal dari pergaulan ya, belajar bahasa Indonesianya. Saya sendiri karena mau ya pingin belajar, karena mau benar serius. Dan ternyata ya itu, ternyata setiap kampus di Indonesia atau daerah-daerah punya beda target dengan maksud Dharma siswa itu sebagai nanti apa. Betul. Kalau kebetulan ya isi Yogyakarta benar-benar ke arah mengajar, budaya mengajar. Dan itu sangat berkomunikatif karena kesenian itu dengan komunikatif. Kalau kamu nggak berkomunikatif ya sorry, kamu seperti pendalaman dan macam-macam berhenti. Oke, sekarang saya kembali ke masalah pendalaman, masalah wayang dan dalang. Ada kendala nggak ketika mempelajari itu? Karena menurut saya Olga sudah orang asing. Kedua adalah perempuan. Karena saya pernah mendengar kisah, untuk seorang perempuan Indonesia aja jika ingin mendalami dalang itu juga tidak segampang ketika dia seorang laki-laki. Nah, gimana? Ya itu pelan-pelan baru setelah bisa bahasa Indonesia, pelan-pelan mulai bahasa Jawa. Ya mulai gaya style ujian. Ujian bukan secara resmi kampus, tapi ujian personal antara teman kuliah, antara dosen. Terus mereka selalu uji, dalam setiap waktu mereka uji saya, apakah saya orangnya bagus, kuat secara karakter. Artinya mereka membuka rahasia itu, kenapa saya datang. Oke. Terus ya pelan-pelan kebetulan mereka mulai kasih, maksudnya jawaban, atau mereka mulai membuka rahasia dikit-dikit. Pasti dengan mereka panjang joke, artinya belum tentu itu benar, tapi ya mereka terbuka. Terus saya ikut gaya kehidupan mereka, artinya kehidupan orang yang pedalangan itu hidup malam. Yes, 24 jam itu biasa midnight, iya kan? Ya, artinya kita sering seperti karena Jogja, artinya saya ikut tim mereka. Saya jadi gaya style antara apa ya, seperti tamu yang selalu membawa kemana-mana, artinya kita sering siang sore berangkat ke Jawa Timur, Jawa Barat, ke Jawa Tengah, naik bis kampus penuh dengan semua perlengkapan gamelan untuk itu, artinya itu kita kan biasanya misalnya duduk di atas dus-dus. Ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu mungkin masih satu bahasa ya, tapi ketika kayak ke Jawa Barat begitu kan bahasanya sudah lain ya. Iya, tapi perwayangan. kebetulan mereka untuk komunikasi tetap pakai bahasa Indonesia atau tapi bahasa ketika- Jawa dikit. Kalau wayang, pedalangan yang main, artinya dalang yang main, tetap dia pakai bahasa Jawa. dia. Belum tentu penonton ngerti. Itu permasalahan pedalangan di Indonesia atau penonton. Kenapa akhirnya misalnya gaya style yang benar kuno, yang tradisional mulai berhenti karena penonton tidak ngerti. Betul. Dan kadang-kadang bahasa Jawa yang dipakai dalang itu bukan bahasa Jawa sehari-hari yang Enggak, itu yang kuno. kita pakai. Iya kan, Jawanya itu saya aja kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Karena saya ingat Olga, ketika saya masih SD tahun 80 berapa begitu, setiap 17 Agustus itu di perumahan saya itu selalu ada habis acara puncaknya itu adalah dalang. Atau kalau saat orang menikah, misalnya bikin di kompleks, dia akan bikin perwayangan dalang gitu. Bahwa perwayangan Indonesia menurut Olga perlu nggak untuk ada reformasi untuk lebih progresif? Sebenarnya ada ya, itu yang saya nanti lanjut bagaimana apa bedanya antara Jogja sama Solo, Surakarta. Ya, artinya Jogja itu ternyata secara simbolik itu katanya gaya wayang laki-laki, karakter gaya laki-laki, semuanya gaya laki-laki, artinya benar memprotek, lebih siap untuk perang, dan gak mau mundur dari budaya atau dari tradisi. Kalau Solo beda. Itu kenapa sampai hari ini sebenarnya kalau di dalam kesenian atau dalam apa ada perang.
antara seniman Jogja sama seniman Surakarta, Solo. Mungkin untuk awal mungkin nggak kelihatan, tapi siapa yang mulai punya dua sisi bisa merasa itu dan itu mulai lihat, wah ternyata benar itu perang antara dua. Ini lebih ke perang atau persaingan? Itu nggak tahu sendiri ya. Dan Olga dari orang luar ketika melihat ada perbedaan antara Solo dan Jogja, kemudian timbul kayak persaingan atau perang, kira-kira itu menjadi lebih positif ke wayang atau tidak menurut Olga? Efeknya? Apa ya? Saya sebenarnya sangat tertarik dengan yang gaya Jogja, ya, karena mereka sangat memprotek benar-benar budaya yang khas. Kalau Solo bisa itu mengerti, atau orang yang membawa wayang Solo itu mengerti dasar-dasar itu super dan bisa memprogres ke arah barat. Sayangnya kalau ternyata orang Solo mulai berhenti dasar pedalangan Surakarta atau dasar-dasar dan mulai melihat apa ya, seperti atasan show-nya aja. Artinya kenapa Solo mulai benar bergerak, berkembang sampai ganti bahasa ke Indonesia, ke bahasa Inggris, dan benar-benar sangat mempendeki, bikin pendek show gaya perlu 30 menit, oke, 30 pesan 1 jam, oke, 1 jam, artinya sangat fleksibel sesuai penonton. Tapi ternyata apakah itu mereka ngerti atau enggak, sampai mereka bisa menjaga kualitasnya dengan tetap ada budayanya di dalam situ. Mungkin kalau bisa disimpulkan, Solo akhirnya menjadi lebih komersil dibandingkan dengan Jogja. Itu pasti. Tapi ada positifnya dong. Pasti ada positifnya karena dari Solo ternyata banyak orang luar negeri datang ke Solo. Karena itu ada kemudahan bahasa, kemudahan untuk orang barat bisa lebih masuk cepat. Tapi ternyata setelah orang dari barat mulai mengerti tentang wayang, tetap mulai ambil yang bagian-bagian budaya yang sangat tradisional untuk membawa ke luar negeri, misalnya ke Meksiko, yang banyak berkembang itu di Meksiko, di Amerika. Dan di sana apakah mereka tetap menggrow yang berbudaya, yang sangat berbudaya, atau mereka modifikasi sendiri dan menambil ya tergantung aja keperluan. Tapi kalau menurut saya seharusnya antara perwayangan komersil dengan perwayangan yang pure, murni, itu seharusnya bisa saling menunjang ya. Jadi maksudnya untuk para pemula, beginner, itu mereka pasti kalau tiba-tiba kita, ataupun kita nggak usah bicara orang asing, kita bicara orang Indonesia aja di dalam negeri. Jika tiba-tiba harus duduk lihat wayang Jogja, atau bukan, kita nggak sebutin Jogja lah, karena Solo juga masih ada yang tradisional banget ya, yang wayang 24 jam ceritanya, kita nggak ngerti apa-apa, bosen ya. Tapi kalau dia memperkenalkan dengan gaya mungkin ke anak muda, lebih ke gaya yang ada humornya, ada ininya, mungkin pertama tertarik untuk mengenal wayang. Tapi biasanya kita kan lebih haus kalau sudah kenal tuh pengen advance. Nah, ketika advance, yang pure itu tetap harus kita pertahankan. Seharusnya nggak perlu bersaing, itu harusnya menunjang. Menurut Olga gimana? Ya bagusnya begitu, tapi ternyata orang yang udah masuk ke terlalu dalam, tambah lagi di Jogja dan juga ke arah Surakarta misalnya, itu tetap wayang yang pegang itu keluarga, ya berbudaya keluarga. Family ya, dalang itu turun menurun ya. Yang saya ketemu di sana kebanyakan begitu, tapi ternyata realnya nggak begitu, karena belum tentu cucu mau seperti itu. Ya, artinya akhirnya itu mulai hilang juga. Itu kenapa mereka akhirnya sangat terbuka kalau misalnya saya dari luar negeri dan mereka setelah uji saya terbuka untuk share tentang karena itu. Ada ini, Olga. Karena mereka tetap cari orang yang baru yang bisa memprotek budaya pedalangan, karena contoh aja di Jogja mereka terasa
itu mulai seperti hilang. Siapa nanti akan yang masih bisa pegang pedalangan. Nah, Olga pernah dengar nggak kisah-kisah mistis di balik dalang? Mistis. Kayak misalnya, jujur aja waktu kecil itu tuh kita itu percaya ya, kan dalang itu karena kan dia kan bermain berjam-jam. Kadang-kadang ada yang bisa 1 hari, tapi dia sama sekali tidak buang air kecil. Itu katanya dicek langsung pindah ke penonton. Itu waktu anak-anak saya dengar mitos-mitos seperti itu. Saya udah sebelumnya punya pengalaman dengan main teater di sini, style yang dari Polandia, ya, artinya dengan dasar-dasar teori Polandia. Bagaimana gayanya itu gaya kerja dengan energi, ya. Terus karena ya kebetulan saya kasih ide yang saya tadi bilang, semuanya mulai support saya, artinya saya mulai berkembang juga dalam bahasa Jawa sesuai yang Jawa kuno untuk main pedalangan. Saya diundang untuk main wayang ke Jumat Kliwon. Di daerah mana? Sakral itu ya, kayak sangat Friday the sakral. 13-nya Indonesia. Artinya sebelumnya ada gaya lagi ritual dengan macam-macam. Kayak mandi kembang begitu-begitu. Gitu. Terus waktu saya mulai duduk, mereka kasih hiasan gaya, saya gaya style hampir flower, maksudnya berubah. Saya nggak bisa, kalau saya lihat cermin, saya nggak bisa ketemu itu saya. Terus waktu saya duduk posisi dalang, tambah lagi posisi Jogja, itu benar nggak enak dibanding dengan yang Solo lebih mudah dikit. Emang beda duduknya bisa ditunjukin? Bedanya, saya udah lupa namanya bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa. Tapi waktu Jogja, dalang punya di sini gaya besi, gaya untuk klek 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 klek. Itu berat sebenarnya, cukup berat. Dan untuk bikin ritme yang keperluan. Kalau solo nggak pakai itu, artinya kamu seperti terasa lebih ringan dengan kakinya. Artinya kamu bukan di sini main, tapi di sini selalu kamu harus keberatan, nggak tahu berapa gram, tapi ya kalau itu berjam ya cukup terasa. Ya, dan dengan ini artinya kamu gaya style seperti udah lumayan kayak fitness ya. Ya, tapi ternyata kamu ini semuanya bisa lupa. Semua lupa, dunia kamu lupa, kamu perlu kencing, kamu sakit, kamu ini. Karena di belakang kamu punya orkestra gamelan. Kamu di belakang punya sinden di sini. Di situ ya. Kamu di belakang kamu ada penonton. Terus penonton Indonesia itu yang unik, yang sebenarnya paling super kalau itu berkembang di daerah barat ya, di sini di Ceko di mana-mana. Bagaimana kalau kamu misalnya kebetulan saya nggak bisa pure bahasa Jawa, artinya saya salah, bikin funny untuk mereka. Mereka langsung respon bagaimana saya salah. Langsung mereka respon bagaimana, oh ini maksudnya ini benar, ini nggak benar. Terus mereka kasih feedbacknya langsung, dan itu ternyata energinya yang apa ya, yang kamu bicara bukan horizontal tapi langsung vertikal. Dan itu yang sebenarnya dari mana bisa dalang main berjam-jam kemudian tidak buang air, nggak buang apa-apa. Kalau dalang yang benar bagus ya, dia nggak boleh fokus style seperti kaku, dia harus selalu merasa feedbacknya dari belakang. Artinya kalau misalnya dia terasa penonton sedang siap untuk sesuatu funny yang benar keras, ya dia harus keras. Kalau mereka siap untuk ya itu mau benar gaya tradisi atau apa, ya udah ke arah tradisi. Itu kenapa ada dalang yang benar berkembang bagus dan selalu diundang. Ada yang tidak. Apakahnya dia bisa merespon atau tidak? Itu yang unik. Olga punya dalang favorit nggak? Ada. Masih ingat namanya? Enggak, saya ingat apa Ingatnya yang Ki dia. Dalang sama. Dia sebenarnya nggak main dalang yang kita tadi bicarakan. Dia udah beda. Itu namanya gaya style sebelumnya. Itu pasti kenal, maksudnya dia benar gendut.
Dan dia, saya udah lupa semua. Dia gayanya bawa seperti gayanya rumput, tinggal rumput aja. Tapi udah dari progres cerita suaranya, dari bagaimana dia berdiri, terus udah begini. Kamu udah lihat semua, wow. Meskipun itu baru rumput. Baru rumput ya. Karena ternyata itu yang keunikan, yang misteri atau apa. Kamu seperti nggak perlu melihat tokonya, terus ada mungkin dia punya presence dalam menampilkan itu, suara dia mungkin mempunyai kayak apa ya, aura dari itu. Cerita itu jadi bisa langsung ditangkap penonton. Sama kayak misalnya saya nonton opera di Vienna atau di Ceko, saya pernah di Vienna. Terkadang saya kan tidak mengerti bahasa opera itu apa, artinya apa. Tapi kadang-kadang ketika dia membawakannya, dengan feeling yang begitu dapat, kesedihannya itu kita bisa rasain, iya kan? Ya, bagaimana kamu bisa mengikuti visualisasi dia yang sebenarnya dia katanya pegang meskipun mungkin dia nggak pegang apa-apa. Benar. Ya itu. Iya, itu mungkin dalang juga begitu juga ya. Seharusnya begitu. Yes. Ya. Kalau tokoh perwayangan yang Olga suka, dan cerita wayang apa yang Olga suka? Yang tokoh sebenarnya dari dulu saya suka Cakil. Cakil? Kenapa? Ya itu karena dia bisa perang, dia sebenarnya cerdas, tapi di sisi lain dia punya sejarah kenapa dia menjadi seperti itu. Ya, semuanya ternyata ada dari mungkin miskomunikasi atau dari keluarga yang salah apa-apa. Secara psikologis berdampak kepada karakter seorang Cakil ya. Artinya secara psikologi meskipun itu karakter yang kebiasaan enggak positif, tapi tetap untuk saya itu seperti unik, tambah saya suka gambaran yang dia punya. Olga ini kayaknya kalau saya lihat sukanya itu sesuatu yang misteri. Iya pasti. Very Agatha Christie gitu, yang pokoknya yang misteri begitu. Jadi kan Cakil menurut Olga jadi dia mempunyai karakter yang kompleks. Oke. Nah, bicara Cakil, apakah Olga juga menyukai Mas Fadli karena misteri? Pasti. Sama Fadli kita ketemu misteri terus sampai hari ini. tahun berapa kenal Mas Fadli ketika di Indonesia? Enggak. Oh, sudah di Ceko. Saya baru pulang dari Indonesia setelah 2 tahun, karena tahun pertama saya di Jogja, tahun kedua saya di Solo. Boleh diceritakan gimana kenal dengan Mas Fadli? Tuh, misteri udah dari awal sampai sekarang. Sekarang misterinya berubah dari tokoh wayang Cakil berubah sekarang ke Fadli. Sekarang itu misteri seperti dengan mimpi yang kamu ketemu. Terus Fadli atau katanya itu jodoh. Yes. Artinya mau tidak mau seperti begitu. Kalau dengan Fadli kita ketemu, dia baru datang kapan? Juni tahun 2008 Ceko ya, ke Ceko. 2008 setelah 2 tahun. Oke. Terus saya juga datang terakhir Juni awal Juli. Artinya beda seminggu 2 minggu. Terus kebetulan ada temanku orang Indonesia penari, dia dapat undangan untuk pentas di KBRI. Mas Fadli waktu kerja di KBRI. Iya, waktu dia kerja di KBRI. Dan temanku minta kalau saya datang untuk bantu dia di KBRI karena perlu apa. Terus waktu itu saya udah terasa nggak mau ke sana karena sesuatu terjadi. Terus saya bilang oke, tapi artinya saya temani kamu sampai ke Bager aja. Terus dia oke, pasti kalau orang Indonesia bilang kayak gitu itu pasti nggak benar. Artinya saya temani dia sampai ke bawah tangga di atas. Tangga yang naik ke atas itu. Terus waktu itu di situ udah berdiri Fadli, terus udah dari jauh nonton. Oh, sudah diincer nih, udah ditarget. Udah jadi TO. Olga masih sekolah itu, kuliah atau? Waktu itu saya pas mau lulus S2. S2, oke. Kemudian?
no, terus setelah berapa menit Fadli turun, saya mau pulang, tapi temanku enggak, jangan, masih perlu di sini support itu ya. Oke. Terus Mas Fadli langsung dalam bahasa Indonesia, saya perlu guru bahasa Ceko. Terus saya saya mulai tertawa bagaimana itu murah sekali, tapi ya udah. Kalau orang Manado bilang celana tua, jadi itu jurus-jurus tua pendekatannya. Iya, tapi ya udah, oke. Terus setelah itu saya ternyata nggak cepat-cepat pulang ke rumah, meskipun saya dari awal pingin nggak sampai ke KBRI, tapi ya udah dibiarin perjalanan. Artinya saya pulang baru ke arah malam, ditemani dengan gaya hampir staff KBRI, semuanya temani saya ke rumah. Terus setelah itu ya nggak lama Mas Fadli mulai kejar bagaimana perlu benar guru bahasa Ceko. Terus saya bagaimana nggak stop. Jadi ini guruku cintaku. Nah, berapa tahun pacaran sebelum menikah akhirnya memutuskan untuk menikah? Kita sebenarnya cepat sekali mulai terasa kita akhirnya mungkin nikah. Tapi untuk ambil keputusan itu nggak mudah. Karena ya itu udah permasalahan dari awal, posisi kerja Fadli nggak mudah-mudah gitu nikah sama orang luar negeri. Oh gitu, tidak. Ada peraturan. Ada peraturan ya? Oh itu peraturan. Saya baru dengar ini. Itu peraturan yang sebenarnya tidak ada yang tertulis terlalu resmi waktu itu. Ya bebannya mungkin terlalu berat. Fadli juga punya beban terlalu berat. Keluarga dia juga nggak terlalu setuju. Kita coba akhirnya berapa kali putus. Sempat ya putus, nyambung. Benar, kita coba, kita sangat serius untuk itu. No, tapi karena kehidupannya jodoh itu, ya kita bilang yaudah kita akhirnya harus nikah. Nikah ya. Harus nikah begitu, dengan semua apa yang akan terjadi. Artinya kita mulai, atau lebih karena Fadli mulai urus semua secara resmi supaya laporkan di bagian pekerjaan dia, perwakilan dan lainnya. Dia mau akan nikah sama orang luar Olga negeri. Juga meyakinkan ke keluarga juga, ya. Mungkin benar-benar pemerintah Indonesia harus mikirkan bagaimana apa yang negatifnya, apa yang positifnya dari kawin campur, dan ada atau nggak ada kendala kalau misalnya kebetulan orang Indonesia kerja posisi seperti apa atau di mana, apakah itu juga permasalahan atau tidak. Betul. Dan juga masih banyak sih permasalahan kawin campur itu secara hukum di Indonesia ya. Kayak misalnya bagaimana nasib anak-anak, iya kan? Pasti, karena masa depan seharusnya mereka yang sedang ada peraturan sekarang, mereka nanti akan harus pilih. Harus milih ketika dia umur 8. Dan itu sayang sekali ya, karena pasti satu negara, apakah Ceko atau Indonesia, yang kena, maksudnya kerugikan. Betul, apalagi di era globalisasi ini, itu yang juga menjadi pertanyaan saya dari dulu, kenapa tidak diizinkannya dual pasport atau apa begitu. Padahal itu kan tidak mengurangi rasa nasionalisme kita. Ketika kita harus memilih salah satu negara, entah Ceko, entah Indonesia, atau entah negara lain, akan kehilangan putra terbaiknya. Iya kan? Yang seharusnya bisa menjadi aset ya. Nah, karena perjuangan yang begitu ini, Olga, ada yang aku mau tunjukin ke Olga. Ya, karena kita melihat begitu banyak permasalahan dalam kawin campur, mungkin ini akan menguatkan buat Olga. Ya, dia wanita yang luar biasa ya bagi saya. Selain sebagai istri untuk anak-anak, juga teman dekat, sahabat, orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti di akhirat juga kita bisa sama-sama. Sosok Olga, menurut saya kenapa saya pilih dia? Dia wanita yang pinter, kuat,
kata-kata yang pas untuk dia. Cerdik, terus dia bisa mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Juga amanah, artinya kepercayaan yang dipegang dari siapapun itu, ya dia pegang kepercayaannya. Dia sosok yang amazing, luar biasa menurut saya. Bukan karena sekarang dia lagi nonton video ini ya, tapi bisa kita lihat sendiri sekarang mengurus 3 anak yang masih kecil-kecil, dan sekarang lagi hamil juga sendirian, dan dia ya bisa melakukan itu. Ini semua mungkin tidak bisa kita temukan di banyak wanita yang lain, karena ya untuk mengurus anak dan juga bekerja, kegiatannya cukup padat, tapi dia bisa lakukan itu semuanya. Apa lagi? Ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa dengan pujian-pujian yang terlalu tinggi, karena memang ya semuanya apa adanya, karena bisa dilihat sendiri gimana untuk mengurus semuanya tidak mudah. Itu semua bisa dia lakukan karena dia punya sifat-sifat dasar yang tadi saya sebutkan. Selain dia pintar, cerdik, juga kuat, cerdas, ya, dan yang nggak bisa bikin saya kelainan hati karena dia bisa berani untuk mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Salam dari Jakarta. Selamat berjuang kita, Mama di Ceko, Tata di Jakarta. Kita sama-sama berjuang untuk bisa lebih baik, untuk kita bisa nanti berkumpul lagi. Selama masa pandemi tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat, selamat. Sampai nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru tahu. Saya baru tahu ada 2 hal di sini. Mas Fadli ternyata sudah di Jakarta. Dan kedua, Olga lagi hamil. Kapan Mas Fadli pindah di Jakarta? Kapan pindah? Dari yang baru itu? Iya, karena yang dia sekarang sering ini. sebenarnya. Enggak, sekarang ini dia ke Jakarta kan, tapi untuk menetap ya di sana ya. Kita ambil keputusan cepat sekali.
dia berangkat dari sini sama Pak Teto sama Pak Ama itu ke arah tanggal 26 Februari. Ya. No, terus seminggu sebelumnya dia waktu itu dia lucu. Fadli sebenarnya lucu, itu kenapa dia bikin video gaya gitu karena dia biasanya kadang-kadang dia berkomunikasi super, tapi kadang-kadang dia ya itu mungkin karena pola pikir, mungkin sedih atau apa, dia kadang-kadang nggak bisa berkomunikasi. Dan itu saya tahu bikin sering miskomunikasi sama orang yang nggak kenal dia terlalu dekat. Kebetulan hari itu yang dia berangkat sama Pak Teto dan itu semua, waktu itu dia tiba-tiba mulai itu moodnya sedih, artinya dia buru-buru masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam. Karena saya artinya yang lain nggak tahu dia sebenarnya juga pulang. Iya, karena saya sempat lihat foto ada Pak Fadli. Nah, saya ini bingung loh. Kok Mas Fadli ada foto di airport Jakarta, kan Pak Teto masukin di Facebook lah. Apakah Pak Fadli? Tapi saya nggak kepikiran, nggak berpikir gitu. Udah berangkat ya. Oke. Berarti artinya seminggu sebelumnya dia baru atau kita baru ambil keputusan dia juga move ke Indonesia. Dan ini for good. For good, dan Olga nanti dengan anak-anak akan tapi Olga akan menunggu baby keempat. No. Karena saya juga di sini masih mengajar, artinya saya juga nggak bisa setahun buru-buru di sini semua tutup terus pergi. Artinya minimal sampai Juni saya mengajar. Ya terus nanti. Sekarang udah, kalau boleh tahu udah kehamilan berapa bulan? 3 atau berapa, 4 nggak tahu. 3 atau 4 bulan ya. Wow. Jadi mungkin sekitar 5 bulan lagi. Terakhir September kalau semuanya lancar. September. Gimana? Kali ini beda ya, karena hamil dan sendiri ditinggal Mas Fadli. Tunggal pertama kali. Bukan pertama. Karena itu yang saya bilang ya, kehidupan sama kita, maksudnya saya sama Fadli, terus kita keluarganya, apa ya, kita seperti sangat terbuka untuk semua apa yang terjadi. Ya. Itu yang bikin kita lebih kental lagi ya, maksudnya berhubungan antara kita dengan anak, keluarga, Fadli, semuanya. Artinya kalau kita lihat, ya itu bagus, oke aja kita jalanin tanpa terasa let it flow. Itu apa, enggak. Let it flow. Tapi ya Olga termasuk perempuan yang kuat. Not every woman can do that, Olga. I mean of course like long distance itu masih bisa, but during the pregnancy it was something though, sesuatu loh itu. Menurutku harus apa ya, santai dan sabar dalam diri. Kalau orang nggak senang atau dalam diri ya nggak kuat, ya itu nggak bisa apa-apa. Meskipun Fadli ada di sini belum itu berjalan semua. Waktu itu lucu karena sama Torik seperti nggak jelas kapan melahirkan karena ada prediksi mungkin lebih cepat atau apa, prematur dan segalanya. Karena ada sedikit masalah. Artinya kita gaya seperti telepon sama Fadli terus, ayo gimana, yo masih tahan seminggu, mungkin tahan 2 minggu. Terus Fadli udah punya tiket, terus saya oke, kita tahan. Saya bilang ke dokter saya harus tahan sampai tanggal ini karena Fadli baru nanti akan baru bisa terbang ke Ceko tanggal ini. Terus dokter bilang oke, kita coba. Berarti sekarang Olga sudah berketetapan hati untuk habis bayi lahir nyusul Mas Fadli ke Jakarta ya. Mau tahu nggak mau ngapain nanti di Jakarta? Kalau dengan bayi yang saya tadi bilang, kalau semuanya lancar cepat, maksudnya bayinya sehat, sama Torik itu juga setelah 2 minggu atau 3 minggu melahirkan langsung dengan bayinya ke Indonesia. Artinya kalau yang ini sama, artinya kira-kira ya Oktober nanti. Oktober. Kok satu-satu pada pulang ini ke tanah air, tapi tetap balik ya. Sekarang dengan dunia internet gimana nggak bisa itu. Betul. Tapi tetap aja ada perasaan yang bagaimana lah. Iya, tapi itu bukan untuk selamanya. Tetap kita nanti ke sini atau baliknya siapa ke sana santai itu. Dan bicara kehamilan anak keempat, cukup keluarga besar ya. Memang awalnya apakah nggak ada rencana? Nggak direncanakan. Enggak. Jadi ini juga out of plan. Namanya COVID baby. Itu yang saya mau tanya, lockdown baby, karena kebanyakan di rumah pandemik.
Iya, mungkin karena santai. Betul. Berarti nanti namanya harus ada something lockdown. Nggak tahu. Anak udah punya karena anak sebenarnya yang paling senang karena mereka senang gaya ninja, perang, ya itu kenapa juga pencaksilat kita berkembang di sini. Artinya mereka sudah tahu mereka nanti 4 ninja. Gitu ya. 4 yang ninja. Michael, Donatello, Turtle, Leonardo, Teenage Mutant ya. Ninja. Oke. Mereka udah bagi-bagi warna di rumah, mereka udah bagi-bagi senjata itu. Dan apa yang akhirnya membuat Olga dan Mas Fadli memutuskan, oke, kita ke Indonesia? Yang sekarang, yang terakhir itu? Iya. Bukannya anak-anak sudah sekolah di sini? Ya, apa ya? Kelihatannya semuanya dari saya, Fadli, anak juga rindu Indonesia. Artinya kita benar mau ke sana. Rindu Indonesia. Oke. Ya berarti semoga apa yang direncanakan semuanya lancar. Kita tetap silaturahmi, tapi masih Oktober kan? Santai. Iya, Mas Fadli bakal datang ya. Kalau semua dia lancar dari kantor, September dia ke sini. Untuk Supaya lagi kita mendampingi. nggak harus hitung-hitung waktu, ayo ke sini, nanti ke sini. Untuk mendampingi Pasti. kelahiran ya, Dia pasti. selalu mendampingi. Hati-hati Olga dengan kehamilannya semua. Iya, harus positif. Harus positif terus, apalagi sekarang corona apa semua gimana dengan pandemi apa semua? Beda nggak Pasti itu beda dengan karena kehamilan ketika Torik, Ani ataupun Alia, yang terakhir Alia ya? kalau dengan Laila. Ya. Kalau dengan pandemi itu lebih ke arah mungkin pasti khawatir karena nggak tahu apa yang bisa kendali yang bisa terjadi. Semuanya itu lebih berat, tambah dengan misalnya dari posisi pekerjaan karena saya bagian kesenian, artinya itu semuanya tutup, semuanya hancur, bisa bilang hancur. Betul. Artinya mungkin di situ paling kendala berat untuk psikologi supaya harus lagi mencari kekuatan dari dalam. Kalau nggak dari luar, artinya ya dari dalam. Itu yang mungkin paling berat untuk sementara. Yang lain bagaimana mereka nggak bisa masuk ke sekolah dan lainnya itu tambahan apalagi ya. Tapi ya udah. Lihat interview kita selalu akan disuarai dengan suara anak-anak. Tapi ya, dan terima kasih Olga buat waktunya. Dan saya berharap Olga selalu mencintai Indonesia walaupun terkadang kita rasa kok balasannya begini. Tapi nggak apa-apa Olga. Apa itu terus mencintai Indonesia karena jujur Indonesia banyak yang mencintai Olga dan appreciate what you did. Makasih. Terima kasih.